Saudari dan saudaraku, mari kita mendengarkan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta Okarem pada Hari Raya Natal Misa Siang. Saudari dan saudaraku, dalam kredo atau syahadat, kita dengan tulus dan rendah hati mengakui bahwa Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Kata-kata syahadat ini merupakan jawaban yang mendasar atau fundamental dan selalu berlaku untuk pertanyaan umat manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Tetapi jawaban fundamental itu masih memerlukan keterangan lebih lanjut. Saudari dan saudara, untuk memahami jawaban yang berbunyi, Ia turun dari Allah untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Kita selanjutnya akan bertanya, mengapa untuk keselamatan kita? Jawabannya cukup jelas, karena kita telah berdosa, maka kita harus diselamatkan. Tetapi jawaban yang benar tidak berdasarkan pemikiran otak saja atau melulu secara rasional. Misalnya, Allah menghendaki putranya menjadi manusia agar di luar dirinya sebagai Allah Trinitas masih ada seseorang yang menghormati dan mengasihinya sebagai Allah secara pantas. Jawaban rasional ini ada benarnya, namun tidak lengkap. Secara rasional dikatakan bahwa pertama-tama Allah menghendaki agar dirinya harus dikasihi. Jawaban rasional ini ada benarnya, namun tidak utuh. Jawaban yang utuh untuk pertanyaan mengapa Allah menjadi manusia kita peroleh dalam kitab suci. Kitab suci bukan pertama-tama memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah, melainkan malahan sebaliknya menekankan bahwa Allah lah yang mengasihi kita. Ia bahkan mendahului mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah Allah menghendaki agar puteranya menjadi manusia, bukan supaya di luar Allah ada orang yang mengasihi dirinya secara pantas, melainkan supaya ada orang di antara umat manusia yang melakukan kasih Allah kepada sesama manusia tanpa batas. Saudari dan saudara, dengan demikian, dalam peristiwa Natal, yakni kelahiran Yesus sebagai penyelamat, Allah Bapa mengutus seseorang yang mengasihi setiap orang dengan kasih tak terbatas, yaitu Yesus. Bagaimana itu mungkin? Karena Yesus adalah manusia, namun juga Allah sekaligus. Tetapi itu bukan hanya berlaku bagi Yesus, melainkan juga bagi kita semua umat Kristiani. Kita mengambil bagian dalam kasih-Nya itu sebab kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan berkat baptis kita menjadi anak-anak Allah, menjadi putri-putra Allah. Injil Yohanes menegaskan kenyataan ini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah Kristus mau datang turun dari surga untuk keselamatan kita. Tetapi apa yang mendorong dirinya untuk datang guna menyelamatkan kita ialah kasih-Nya. Yohanes dalam Injilnya menegaskan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudari dan saudara, apakah pesan Natal yang disampaikan Injil Yohanes kepada kita? Begitu banyak dan aneka ragam cara yang dapat kita lakukan untuk merayakan Natal. Kita dapat pergi ke mall atau ke toko-toko membeli aneka barang yang bagus. Kita dapat menyanyikan Christmas Carol yang indah dan sebagainya. Tetapi kiranya secara simbolis kita dapat pergi ke gua mengunjungi Yesus si bayi untuk menunjukkan kasih kita yang murni kepadanya dengan mencium Dia. Kita ingin mencium seorang anak yang justru baru lahir. Bila kita mencium Yesus yang baru lahir di Betlehem, kita mengungkapkan kasih kita kepadanya, tetapi juga sebagai lambang bahwa kita ingin mencium orang-orang yang miskin, orang berkekurangan, orang menderita, dan orang yang sedang dalam kesulitan. Saudari dan saudara, mencium anak-anak Yesus dalam arti simbolis ini, kita mengucapkan kehendak dan keinginan kita untuk mengasihi dan menolong orang lain. Sebab kita semua bersukaria merayakan pesta Natal dengan mengunjungi Yesus yang lahir di Betlehem, tetapi juga dalam diri sesama kita, khususnya yang berada dalam situasi hidup seperti dialami Yesus di Betlehem. Betlehem harus merupakan pusat dan sumber solidaritas hidup antar sesama yang otentik. Selamat Hari Raya Kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin.